Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1087 pasti sudah dinantikan oleh para player. Pada One Piece Chapter 1079, Shanks memutuskan untuk kembali berlayar setelah dia sempat beberapa saat berada di Pulau Elbaf. Shanks sudah memutuskan untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun One Piece. Oleh karena itu, Shanks mencoba bernegosiasi dengan Kid yang apesnya bertemu dengan bajak laut rambut merah di Pulau Elbaf. Shanks meminta Kid untuk memberikan salinan rod poneglyph yang dimilikinya dan dia dapat pergi dari Elbaf dengan aman. Atau Kid bisa memilih untuk bentrok dengan Shanks. Namun jika Kid kalah, pada akhirnya Shanks akan mengambil salinan rod poneglyph miliknya. Saat ini Shanks telah memiliki dua salinan rod poneglyph, yaitu rod poneglyph Wano Kuni dan juga rod poneglyph milik Big Mom. Sehingga tersisa dua rod poneglyph lagi yang dibutuhkan oleh Shanks agar dia bisa mencapai Pulau Laftel, di mana kekurangannya adalah rod poneglyph yang berada di Pulau Zu dan rod poneglyph yang dipegang oleh sosok pria dengan luka bakar. Shanks tak memiliki Viva Card untuk pergi ke Pulau Zu, sedangkan Shanks juga pasti memiliki informasi yang minim terkait dengan pria dengan bekas luka bakar tersebut. Kemanakah Shanks akan berlayar selanjutnya? Terdapat beberapa tujuan yang sebenarnya telah disebutkan oleh Shanks. Pertama, dia ingin menyelesaikan urusan yang telah dilakukan oleh Bartolomeo di salah satu daerah teritorialnya. Kemudian saat ini Shanks juga sedang memata-matai pergerakan dari bajak laut Kurohige. Bahkan dia sampai menggunakan intel untuk memantau pergerakan dari Marshal DT. Ketiga, Shanks juga saat ini tengah serius untuk mendapatkan One Piece, sehingga dia harus mencari dua rod poneglyph sisanya. Jika Shanks pergi ke pulau yang dinodai oleh Bartolomeo, pasti si jambul beleguk itu sudah tak berada di tempat tersebut. Dan pastinya Shanks akan kesulitan untuk mencari di mana keberadaan dari Bartolomeo saat ini. Pergerakan dari Shanks biasanya sangat berhubungan dengan sebuah insiden besar, seperti saat dia pergi bertemu dengan Shirohige untuk memperingatkannya agar Acheng tak perlu lagi mengejar Teach. Kemudian Shanks sempat dikabarkan bentrok dengan Kaido yang ingin ikut campur pada perang Marineford. Lalu akhirnya Shanks datang ke Marineford untuk menghentikan perang tersebut. Terakhir Shanks datang ke Wano Kuni, di mana alasan utamanya adalah untuk membegal Kurohige yang dia pikir akan datang ke Wano Kuni untuk mengaih sisa-sisa rezeki setelah peperangan aliansi Luffy melawan bajak laut kebun binatang milik Kaido. Jika kalian sadari, pergerakan Shanks di atas didasari dengan informasi yang dia dapatkan atau berita yang dia baca. Saat dia memutuskan untuk bertemu dengan Shirohige, Shanks sebelumnya bertemu dengan Ace dan dia mengatakan jika dirinya sedang mencari keberadaan dari Teach. Kemudian ketika Shanks menghadang Kaido dan pergi ke Marineford, Shanks sebelumnya telah membaca koran mengenai rencana eksekusi mati dari Portgas di Ace. Lalu ketika Shanks pergi ke Wano Kuni, setelah dia mendapatkan informasi jika Big Mom sedang pergi ke Wano Kuni untuk mengejar Luffy yang berencana untuk mengalahkan Kaido di sana. Yap, ingat Morgan saat ini sedang berniat untuk menyebarkan berita hoax mengenai Luffy yang tengah menculik Vegapunk di Pulau Egghead sebagai ultimatum terhadap Angkatan Laut. Bagaimana reaksi dunia saat membaca berita ini? Bagaimana reaksi Shanks dan Kurohige saat membaca berita ini? Bahkan saat ini Kurohige sudah mengirimkan antek-anteknya ke Pulau Egghead. Pasti Shanks tak akan melewatkan kesempatan ini untuk kembali melakukan pansos. Yap, markas Kurohige dan Pulau Elbaf letaknya dekat dengan Pulau Egghead, sehingga Kurohige juga tak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengais rezeki di Pulau Egghead. Apakah kalian ingat dengan pernyataan Oda dalam Jam Festa di akhir tahun 2022 lalu? Oda berkata jika di tahun 2023 akan terjadi sebuah Battle Royale yang akan memperlihatkan pertarungan antara orang itu melawan orang itu. Nah, tempat yang paling berpotensi mengalami kekacauan luar biasa saat ini hanya ada di Pulau Egghead, karena sudah melibatkan banyak pihak dengan armada yang tak main-main. Angkatan Laut yang dipimpin oleh Admiral Kizaru membawa 100 kapal perang dan beberapa wakil admiral dari berbagai pangkalan marine. Selain itu, terdapat juga salah satu Gorosei. Nah, bajak laut topi jerami akan fokus untuk bertarung melawan Angkatan Laut. Lalu siapa yang akan meladeni bajak laut Kurohige? Yap, itu artinya memang insiden besar Egghead akan menjadi tempat Battle Royale yang sangat epik. Kedatangan Shanks ke Pulau Egghead seharusnya bisa menyelesaikan semua tujuannya. Shanks akan bisa mengetahui rencana besar Kurohige
jika dia berhasil mengalahkan kru bajak laut Kurohige yang berada di sana. Kemudian Shanks bisa saja bertemu dengan Bartolomeo dan menyelesaikan masalah dengannya di sana. Ingat, ketika terbentuknya armada besar topi jerami, sang narator menuliskan jika mereka akan terlibat di dalam sebuah insiden besar di masa depan. Di mana Oda juga sudah menjanjikan jika insiden besar Egghead akan mengguncang dunia. Sepertinya memang armada besar bajak laut topi jerami akan merapat ke Pulau Egghead. Tentunya setelah mereka membaca koran yang disebarkan oleh Morgan. Selain itu, Shanks bisa saja bertarung melawan Luffy jika dia mau untuk mendapatkan salinan Rod Poneglyph yang berada di Pulau Zoo. Salah satu sosok yang perlu diwaspadai di Egghead nanti adalah Saint J. Garcia Saturn. Kakek satu ini pasti bukanlah kaleng-kaleng. Apalagi Saturn bisa dengan mutlak mengendalikan ketujuh Seraphim atas perintahnya, karena dialah otoritas tertinggi yang bisa mengendalikan mereka. Jika Shanks datang ke Egghead, apakah dia yang akan bentrok dengan Saturn? Karena sepertinya Shanks lebih mengetahui bagaimana kehebatan dari Korosei. Bagaimana menurut Nakama, apakah Shanks benar-benar akan berlayar ke Pulau Egghead? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. 1000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Yos nakama, itulah video teori mengenai kedatangan Shanks ke Pulau Egghead. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!